kami mengulas lebih lanjut mengenai WHO, saya di sini akan mencoba mengulas sedikit mengenai organisasi internasional. Menurut Burmauna, organisasi internasional merupakan sebuah perhimpunan bagi negara-negara untuk bersatu dan membuat kesepakatan bersama dalam upaya memperoleh kepentingan yang diinginkan. Syarat mutlak harus dimiliki negara yang sepakat ini adalah negara yang merdeka dan negara yang berdaulat. Selanjutnya, WHO atau World Health Organization merupakan lembaga di bawah naungan PBB yang bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan masyarakat internasional. WHO didirikan pada 7 April 1948 dan kini WHO telah tersebar di seluruh dunia untuk mempromosikan kesehatan, menjaga keselamatan dunia, dan melayani masyarakat yang rentan. WHO memiliki sebanyak 193 negara anggota, 6 kantor regional, dan 149 kantor di tingkat negara. Untuk menjalankan kegiatannya, WHO mendapatkan sokongan dana dari para negara anggota dan kontribusi dari para donatur sukarela. Cikal bakalnya berawal dari wabah kolera yang terjadi di daratan Eropa pada tahun 1800-an, dan sebagai respon terhadap wabah ini diadakan Konvensi Sanitasi Internasional di Paris pada tahun 1851 yang dihadiri oleh 11 negara. Kemudian, Liga Bangsa-Bangsa mendirikan Organisasi Kesehatan Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss pada 1919. Setelah LBB bubar, di tahun 1945 terbentuklah PBB dan pada tahun 1946 diadakan Konferensi Kesehatan Internasional di New York yang ditandatangani oleh 61 negara. Kemudian WHO dibentuk pada 7 April 1948 yang berfokus pada kesehatan dunia dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Yang pertama adalah memberikan kepemimpinan dalam kesehatan global. Walaupun WHO bukan satu-satunya aktor utama, namun organisasi ini terus memberikan kepemimpinan dalam kesehatan global. Yang kedua adalah menyusun agenda riset. Melalui penelitian dari berbagai penyakit dan kesehatan, diharapkan mampu menyelamatkan banyak nyawa manusia. Kemudian yang ketiga, organisasi ini juga menerapkan standar kesehatan global. Dan yang keempat, mengadvokasi kebijakan berbasis bukti. Oleh karena itu, sangat penting bagi WHO untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu sesuai dengan ilmu pengetahuan atau sains. Dan yang terakhir adalah memantau dan menilai tren dan kekhawatiran kesehatan. Dengan melacak tren kesehatan di seluruh dunia, ini dapat memastikan bahwa program yang mereka jalankan telah sesuai dengan sasaran. International Health Regulation 2005 atau IHR adalah instrumen kerjasama dalam sektor kesehatan internasional. Peraturan ini bertujuan untuk membantu komunitas internasional dalam mencegah dan merespon risiko kesehatan masyarakat akut yang berpotensi melintasi batas dan mengancam orang-orang di seluruh dunia. Tujuan dan ruang lingkup IHR adalah yang pertama, mendeteksi kejadian serta masalah kesehatan. Yang kedua, mencegah risiko kesehatan masyarakat seperti vaksinasi dan kontrol kesehatan. Lalu yang ketiga, merespon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat, antara lain seperti karantina dan isolasi. Pertama, cakupan obat dan persiapan hadapi wabah. WHO memprediksi masih ada sekitar sepertiga populasi dunia kekurangan akses terhadap obat-obatan. Hal ini disebut dapat membahayakan jiwa sampai memperburuk masalah resistensi obat. Dan solusinya adalah WHO menyelenggarakan forum bersama pemerintah Afrika Selatan yang bertujuan untuk menyediakan platform global untuk diskusi secara terbuka di antara semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan industri farmasi. Yang kedua, menghentikan penyakit menular seperti HIV, tuberkulosis, hepatitis, malaria, dan penyakit menular seksual diprediksi akan membunuh sekitar 4 juta jiwa di tahun 2020. Dan solusinya adalah WHO mencetuskan sebuah strategi baru yang menyertai SDGs, NCD strategi. WHO dengan NCD strategi menargetkan mampu menurunkan insidensi TB dan rasio kematian sebesar 90% dan 95% pada tahun 2035.